Saat Mustafa Kemal Atatürk mengumumkan berdirinya Republik Turki tanggal 29 Oktober tahun 1923, saat itu Abdul Majid II memegang gelar kehormatan sebagai Khalifah Utsmani. Pendirian Republik dan keberadaan Khilafah Utsmani di waktu yang sama nampaknya menimbulkan ketidakcocokan dalam pemerintahan, hingga akhirnya Mustafa Kemal Atatürk menghapus khilafah secara permanen. Pada tahun 1924 Masehi beredar kabar bahwa Majelis Kebangsaan yang berpusat di Ankara sedang merencanakan sebuah pengambilan keputusan tentang pengusiran keluarga dinasti Utsmani dari Turki. Berita tersebut menimbulkan kontroversi dan kebingungan di kalangan masyarakat Turki tentang perlu tidaknya pengusiran tersebut dilakukan. Masyarakat Turki saat itu bertanya-tanya dan menunggu keputusan para pemimpin mereka tentang siapa yang akan diusir dan siapa yang akan dibiarkan tinggal di Turki. Mustafa Kemal Pasha, Presiden Turki saat itu ingin agar seluruh keturunan laki-laki dari dinasti Utsmani diusir keluar dari Turki, sedangkan keturunan-keturunan perempuan dibiarkan tetap tinggal di Turki. Namun setelah Mustafa Kemal berdiskusi dengan Perdana Menterinya Ismet Inonu dan para pemimpin Majelis Kebangsaan, maka diambillah keputusan untuk mengusir seluruh keluarga dinasti Utsmani keluar Turki, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nampaknya saat itu ada keinginan dari masyarakat Turki untuk menutup buku sejarah Daulah Utsmaniyah untuk selama-lamanya. Maka Majelis Kebangsaan Turki pun mengeluarkan keputusan nomor 431 tanggal 3 Maret 1924 yang berisi pencabutan kewarganegaraan Turki dari seluruh keluarga dinasti Utsmani dan larangan bagi seluruh keluarga dinasti Utsmani untuk dikuburkan di tanah Turki. Keputusan pengusiran keluarga dinasti Utsmani menyebabkan kontroversi dan perdebatan yang panjang. Sebagian orang mendukung dan sebagian yang lain menolak. Muncul pula usulan untuk mengangkut jenazah para sultan Daulah Utsmaniyah dan mengeluarkannya dari tanah Turki. Maka keputusan pengusiran pun dikeluarkan oleh Republik Turki. Jumlah yang diusir dari keluarga dinasti Utsmani ialah sejumlah 158 orang. Di antara mereka ada 79 anak-anak para sultan, 37 laki-laki dan 42 perempuan. Pengusiran ini juga dilakukan terhadap 106 orang yang memiliki hubungan keluarga dengan dinasti Utsmani. Ada 15 istri para sultan dan 16 orang cucu-cucu mereka. Terdapat 20 anak-anak, 40 orang perempuan. Mustafa Kemal berkomentar tentang keputusan pengusiran keluarga dinasti Utsmani dengan mengatakan, "Kita mengusir keluarga dinasti Utsmani dari Istanbul untuk membersihkan Istanbul dari kehinaan, kemunafikan, kebohongan dan kefasikan, dan negara akan kembali pada keindahan dan kemurniannya sebelum dikotori oleh dinasti Utsmani." Sedangkan Khalifah Abdul Majid II saat itu sedang membaca buku ketika pasukan Turki mendatangi istananya. Adnan Bek, kepala kepolisian Istanbul pun memberitahu Khalifah Abdul Majid II tentang keputusan pengusiran keluarga dinasti Utsmani. Adnan Bek pun diberitahu bahwa Khalifah Abdul Majid II harus meninggalkan kota Istanbul besok pagi. Keluarga Khalifah Abdul Majid II dan para pembantunya pun menangis mendengar kabar tersebut. Abdul Majid II pun keluar dari istananya pada jam 6.30 pagi. Bersamanya dia membawa keluarganya yang terdiri dari 5 orang, disusul dengan 5 mobil yang membawa berbagai barang-barang. Rombongan tersebut berjalan menuju jembatan Galata, melewati Masjid Jami Bayazid, hingga akhirnya tiba di stasiun kereta jam 11 siang. Mereka kelelahan dan kelaparan dan dilanda kesedihan karena kekuasaan mereka yang hilang. Kepala stasiun kereta yang merupakan seorang keturunan Yahudi Spanyol menyambut keluarga dinasti Utsmani dengan sangat hangat. Dan saat Khalifah Abdul Majid II berterima kasih atas bantuan kepala stasiun kereta api tersebut, sang kepala stasiun kereta pun berterima kasih kepada Sultan Abdul Majid karena keluarga dinasti Utsmani telah menyelamatkan leluhurnya yang merupakan orang-orang Yahudi yang terusir dari Spanyol. Keluarga dinasti Utsmani telah memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi minoritas dan memperlakukan mereka dengan baik selama mereka berada di dalam wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Kepala stasiun tersebut berterima kasih karena para sultan Daulah Utsmaniyah telah memberikan mereka kebebasan dalam beragama dan juga melindungi harta benda mereka.
yang mereka miliki selama mereka berada di dalam wilayah Daulah Utsmaniyah. Saat tengah malam tiba, 2 gerbong kereta yang dikhususkan untuk mengasingkan keluarga dinasti Utsmani pun tiba. Mereka disambut oleh pemerintah Provinsi Istanbul dan diberikan paspor dan visa Swiss. Dan keluarga dinasti Utsmani pun diminta melanjutkan perjalanan menuju Swiss. Maka saat itu meneteslah air mata Khalifah Abdul Majid II dan keluarga dinasti Utsmani yang diasingkan. Disita pula seluruh harta kekayaan mereka yang di dalamnya terdapat perhiasan-perhiasan terbaik di dunia Islam, termasuk barang-barang berharga yang berada di dalam istana Topkapi, yang salah satunya ialah yakut terbesar dan zamrud terbesar di dunia. Kereta pun berangkat menuju kota Nice di Prancis. Dari sana keluarga dinasti Utsmani pun terpencar ke negara-negara Eropa dan negara-negara Arab. Sebagian menetap di Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Austria, Mesir, Syria, dan Lebanon. Keluarga dinasti Utsmani ini terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang berasal dari keturunan Sultan Abdul Aziz disebut dengan Aziziyin, sedangkan kelompok yang lain ialah keturunan Sultan Abdul Majid yang biasa disebut dengan Majidiyin. Saat keluarga dinasti Utsmani diasingkan di pengasingan, mereka tidak memiliki pengalaman dan keterampilan khusus atau persiapan khusus untuk bekerja. Maka mereka pun berpindah dari kehidupan yang mudah dan mewah kepada kehidupan yang penuh dengan hinaan, kefakiran, dan kelaparan. Sebagian ada yang hidup dalam kemiskinan yang parah, sehingga harus menggantungkan nasib mereka kepada makanan yang diberikan oleh para tetangga. Sebagian ada pula yang bunuh diri karena harus menghadapi kehidupan yang begitu berat dan sulit, karena tidak mampu untuk menghadapi perubahan yang begitu drastis dari kehidupan yang serba mudah menjadi kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Ada pula yang kehilangan kewarasannya karena tragedi pengusiran tersebut. Sebagian besar dari mereka pun meninggal di negeri pengasingan mereka setelah melalui penderitaan, kelaparan, dan kesengsaraan untuk jangka waktu yang panjang di tanah pengasingan. Aisyah Sultan, putri dari Sultan Abdul Majid II, hidup dengan kehidupan yang sangat memprihatinkan di Prancis. Dalam buku memoarnya, dia menuliskan kondisi keluarga dinasti Utsmani di pengasingan. Dalam buku itu, Putri Aisyah Sultan mengatakan, "Kami hidup di negeri pengasingan tanpa kewarganegaraan, tanpa rumah, tanpa perlindungan. Sejarah kami di negeri pengasingan ialah rentetan kematian-kematian yang tragis dan mengenaskan." Putri Aisyah Sultan menambahkan, "Saudara laki-lakiku Abdul Qadir mendapatkan penghasilan dari sebuah kelompok musik yang tampil di kafe-kafe malam. Kemiskinannya tampak saat dia dimakamkan di kuburan orang-orang miskin. Saudaraku Abdurrahim bunuh diri di Paris, dan dia tidak memiliki uang yang cukup untuk mengurus jenazahnya sendiri. Sedangkan saudara perempuanku Zakia Sultan wafat dalam keadaan miskin di salah satu hotel di kota Pau, Prancis." Keluarga dinasti Utsmani tidak diizinkan pulang ke Turki kecuali setelah puluhan tahun kemudian, ketika para keluarga dinasti Utsmani meminta bantuan wakil Partai Demokrat di parlemen untuk mengizinkan kepulangan keluarga dinasti Utsmani dari pengasingan. Mereka berhasil meloloskan keputusan dalam parlemen Turki tanggal 25 Maret 1949 yang mengizinkan kepulangan istri-istri keturunan sultan yang sudah wafat para suami mereka dan tidak memiliki anak. Maka selain mereka yang memiliki anak, keluarga dinasti Utsmani diizinkan pulang kembali ke Turki pada tanggal 6 Juni 1952. Sedangkan laki-laki baru diizinkan untuk pulang kembali ke Turki pada tahun 1974. Namun mereka tetap tidak diberikan kewarganegaraan Turki dan tetap diawasi dengan pengawasan ketat. Meskipun telah diizinkan untuk pulang ke Turki, namun kebanyakan keturunan dinasti Utsmani lebih memilih untuk tetap tinggal di pengasingan mereka. Demikianlah video hari ini, sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kekuasaan dan kekayaan dapat hilang dan berpindah tangan dengan sedemikian cepatnya, dan dengan tanpa diduga dan bahkan tanpa belas kasihan. Sebuah catatan sejarah yang kelam dan menyakitkan yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.